wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin, wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Siti yang hormati dan muliakan al-mukarramun, para tuan guru, para alim ulama, para asatiz, yang tiang hormati para pengurus Masjid Al-Haq, yang tiang hormati mami-mami, bapak-bapak, singkatnya hadirin hadirat jamaah pengajian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Mengawali kajian kita pada sore hari yang penuh berkah ini, izinkan tiang mengajak kita semua untuk selalu bersyukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala, karena dipastikan semua yang hadir di majlis yang mulia ini merasakan begitu banyak kenikmatan dari Allah Subhanahu wa taala. Bayangkan tiang Pelunggum Sami saat ini masih dalam keadaan sehat walafiat. Tiang Pelunggum Sami masih diberikan kesempatan, diberikan waktu oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kita terus menambah kebaikan-kebaikan kita, menambah amal saleh tiang Pelunggum Sami, menambah ketaatan kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Sering tiang sampaikan di majlis manapun Bapak Ibu, kita hidup di dunia niki tidak lama, sangatlah singkat. Arak seberak dengan irup di dunia niki tiang 60 tahun, 70 tahun, 80 tahun, bahkan 100 tahun. Itu sesuatu yang sangat pendek sami jamaah. Bila dibanding dengan kehidupan akhirat, disebutkan di dalam Al-Quran bahwasanya kehidupan akhirat, sehari kita di akhirat kelak itu sama nilainya atau sama waktunya dengan 1000 tahun tiang Pelunggum Sami hidup di dunia. Itu baru satu hari di akhirat. Artinya apa? Dunia yang kita tempati ini, atau tiang Pelunggum Sami yang hidup di atas dunia ini sangatlah singkat sekali. Pun demikian Bapak Ibu, dakan seberatnya hirup di dunia, sebentar tiang Pelunggum Sami hidup di sini, tetapi kita juga ingin merasakan kebahagiaan. Dinarak dengan milih nyakit hirup, dinarak dengan milih celaka hirup, dinarak dengan milih sengsara. Nunasa? Arak dengan milih sengsara 16 tahun? Ya, arak. 16 70 tahun dit milih sengsara. Karena itu tiang Pelunggum Sami lumbar berkarya, lumbar berikhtiar, pergi kita melakukan usaha apapun, mencari rezeki, mencari sangu. Untuk apa? Untuk kita bisa bahagia di dunia yang sesaat ini. Maka Bapak Ibu, logikanya nggih, lamun irup lek dunia sak seberak doang perlu bahagia, perlu senang. Bagaimana dengan kehidupan akhirat yang kekal abadi? Maka tiang Pelunggum Sami juga menginginkan kesenangan itu, menginginkan kebahagiaan itu. Pertanyaannya apa? Kalau di dunia yang singkat perlu modal, perlu sangu, perlu bekal, maka tentu kehidupan akhirat yang begitu lama, artinya kekal abadi selamanya, pasti memerlukan modal, pasti memerlukan sangu, pasti memerlukan bekal yang banyak untuk kita menggapai kebahagiaan itu. Apa yang akan menjadi sangu kita hal-mada Allah? Itulah firman Allah Subhanahu wa taala yang disebutkan di dalam surat Al-Baqarah.
Bismillahirrahmanirrahim. وتزودوا فإن خير الزاد التقوى. وتزودوا Malik nenek, peluik sanggup, peluik bekal, perbanyak modal kita hidup di dunia ini. Untuk apa? Untuk kebahagiaan kita di akhirat kelak. Apa yang akan menjadi modal kita? Apa yang akan menjadi sangut yang pelunggum sami? Bukan uang, bukan aset, bukan harta benda, tetapi yang pelunggum sami perkuat ketakwaan, perbanyak takwa kita, perbanyak amal saleh kita. Maka insya Allah yang pelunggum sami akan bahagia di akhirat kelak. Maka kalau itu yang bisa kita lakukan Bapak Ibu, apa yang menjadi doa yang pelunggum sami di dunia, selalu kita menutup doa kita, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ya Allah, ican kaji bahagia lek dunia. Lagu dia cukup bahagia le dunia doang sampai jamaah. Ya Allah, ican kaji bahagia le akhirat. Serta yang pelunggum sami terselamatan leman siksa api neraka. Unasa melem atau kayun bahagia le dunia? Melem bahagia le dunia? Nggih. Melem sengsara le akhirat? Nggih. Melek sengsara di dunia, dia narak sampai jamaah. Nggih, dunia bahagia, akhirat bahagia. Lamun narak dengan kena, aduh aku dah akan nyakit-nyakit bila dunia ni lemak le akhirat tak bahagia. Belum tentu. Belangat ya bahagia le akhirat lamun nyakit. Sembahyang doang di tuah pikiran, kembet sit lalu boyak kepeng doang. Sit lalu boyak rezeki doang. Sibuk yang pelunggum sami mencari rezeki sehingga tidak ada ruang untuk kita ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka inilah kenapa di majelis kita ini diadakan kajian. Kenapa kita harus menyempatkan diri untuk hadir di majelis ilmu, agar terjadi perimbangan, agar terjadi keseimbangan. Ya langat boyak sangu nunasa marabasan sanak baru perkara-perkara kecil, perkara-perkara ringan yang bisa membahagiakan kita. Ya bahasa Nabi sallallahu alaihi wasallam, Bapak Ibu, la tahqiranna minal ma'rufi syai'a. Jangan pernah meremehkan perkara baik walaupun kecil, walaupun ringan. Makanya tiang, mohon maaf, di momen-momen seperti ini selalu mengajak jamaah untuk mengambil pelajaran dari orang-orang terdahulu kita, terutama mereka-mereka yang tergolong sebagai kelompok muhajirin dan ansar. Orang-orang muhajirin sami jamaah dikenal di dalam Islam itu sebagai orang yang miskin. Sampai Al-Quran surat Al-Hasyr memberikan predikat di situ di ayat 8, lil fuqara'il muhajirin, bagi mereka-mereka yang fakir karena mereka berhijrah. Bapak Ibu, mereka berhijrah, otomatis mereka meninggalkan keluarga, meninggalkan sanak pemilih, meninggalkan aset, meninggalkan bumi pair tempat kelahirannya di kota Mekah. Sehingga mereka berangkat ke Madinah. Jadilah mereka orang-orang miskin, jadilah mereka tidak berpunya. Kenapa? Di saat mereka berhijrah, mereka harus meninggalkan semua harta kekayaan yang mereka miliki. Tapi bagi mereka kecil itu hamba Allah. Kalau untuk Allah, kalau untuk Rasulullah, demi Allah, demi Rasulullah, apapun harus dikorbankan.
Apapun itu kita harus biarkan. Kenapa? Demi Allah, demi menjaga iman, demi menjaga akidah, mereka rela menjadi orang miskin. Bapak Ibu, walaupun mereka miskin, ini yang harus kita contoh. Walaupun mereka masuk predikat miskin, tetapi mereka tidak mau ketinggalan dengan orang kaya dalam urusan berbuat baik. Dan milih kalah sih dengan sugih. Makanya di dalam hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam disebutkan hadirat Allah potret orang-orang muhajirin yang miskin ini. Zahaba fuqara'ul muhajirin ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Suatu ketika orang-orang miskin dari kalangan muhajirin ini mendatangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka datang. Untuk apa mereka datang? Mereka mau konsultasi, mereka mau bertanya, mereka ingin mengetahui apa yang harus mereka lakukan untuk bisa menyamai orang-orang kaya dari sisi pahala. Apa yang harus mereka lakukan, amalkan supaya sama nilai yang dia dapatkan dengan orang-orang kaya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Apa kata orang-orang miskin ini Bapak Ibu? Ya Rasulullah, dhahaba ahlud duthur bil ujur. Dhahaba ahlud duthur bid darajatil ula wal na'imil muqim. Ya Rasulullah, alangkah nikmatnya menjadi orang kaya. Enak menjadi orang kaya ya Rasulullah. Kenapa? Derajatnya tinggi, nikmat yang mereka dapatkan banyak, berlimpah ruah. Unasan, lamun dengan sugih luik kepeng apa ndek? Luik asen apa ndek? Coba ambil angkat 5 siapa paling sugih nanti. Ambil ruan. Ni asekek. Sami jamaah, orang-orang miskin dari kalangan muhajirin ini datang kepada Rasulullah. Ya Rasulullah, enak sekali menjadi orang kaya ya Rasul. Nikmat rasanya kalau kita menjadi orang yang kaya. Kenapa? Karena mereka punya harta yang banyak, aset yang berlimpah. Apalagi yang membuat mereka enak? Apa kata orang-orang yang miskin ini? Apalagi yang membuat mereka enak, kata Rasul SAW. Dijawab oleh orang-orang miskin, ya Rasul, bagaimana mereka tidak enak? Giliran mereka sholat, kami yang miskin dengan yang kaya sholatnya sama, rakaatnya sama, waktunya sama. Coba tadi kita sholat asar ya, dengan sugih, lamun sembahyang asar pira rakaat? Lamun dengan jelang pira rakaat? Sila dinarak diskon. Nasa samula dengan anesida sasugih. Ada yang tahun nida pendari dengan sugih balu rakaat anda. Kan menuk? Musida sajelang-jelang ada yang sade bih waktu, ada yang samolah lalu begawian 2 rakaat baik asar. Aran barang menuk? Eli otak di sini ki aran. Lamun narak pengajah barak menu aliran sesat nih. Nggih. Ni narak ia bahasa dengan muhajirin di hadapan Rasulullah. Ya Rasul, enak menjadi orang kaya, derajatnya tinggi, status sosialnya tinggi, uangnya banyak, solatnya juga sama dengan kami yang miskin. Tidak pernah ada diskon bagi kami yang miskin ini. Terus apalagi? Yasumuna kama nasum. Puasanya kami yang miskin-miskin ini persis sama dengan puasanya orang kaya. Din wah babasa nenek ane aluran baik sejelo dengan sasugih ni ye luik sangun nasi dia sajelang-jelang jauh lidakan setengah jelo be ane arak dengan puasa setengah jelo lamun bulan puasa darak papah sami jamaah, giliran solatnya sama, giliran puasanya sama, tetapi status sosial berbeda. Dia Masya Allah banyak sahabat, banyak teman, banyak sedekahnya, banyak infaknya di mana-mana. Maka Nabi, bahasa Nabi sallallahu alaihi wasallam,
Wahai saudaraku yang miskin-miskin ini, Anda masih ada peluang untuk mengejar orang-orang kaya dari sisi amalan. Anda masih punya peluang untuk sama nilai pahalanya dengan orang-orang kaya. Walaupun si dia jelang, walaupun si dia miskin, lagu yang pada entah mau pahala kaca dengan sak sugih-sugih no. Kalau begitu ya Rasul, apa yang amalan? Apa yang harus kami lakukan ya Rasulullah? Apa yang harus kami praktikkan supaya kami bisa menyamai orang-orang kaya itu dari sisi pahala? Bapak Ibu, senikmat lanjutan hadis niki, hadis ini memberikan dua gambaran manusia, dua macam manusia yang disebutkan dalam hadis ini. Yang pertama, ada orang-orang yang mohon maaf, dalam kehidupan ini mereka tidak berpunya, alias miskin, alias jelang. Kenapa? Tilwe dah jelang apa dek? Oh, sengaja ni lepak lurah tahun kena, lepak kaling tahun kena jelang. Sama jamaah, ada orang-orang yang memang dalam kehidupan ini tidak seperti orang yang lain. Artinya dari sisi kekayaan, dari sisi status sosial. Banyak di antara kita yang miskin. Dalam hadis ini disebutkan ada orang miskin, tetapi orang miskin ini sami jamaah, dia tidak mau kalah dengan orang kaya dalam urusan beramal. Boleh saya miskin harta, tetapi dalam urusan ibadah saya harus bersaing dengan orang kaya. Luen lete? Aran ini kita dah kan jelang lagu ni milik kalah kerja dengan sugih. Luen nggih, alhamdulillah. Ini yang penting. Boleh saya miskin harta, tetapi dalam urusan kebaikan, dalam urusan amal soleh, saya tidak boleh kalah dengan orang-orang kaya. Nah ini bagus sama jamaah. Lamun narak dengan tahun diri jelang, tahun diri ndek berdua yang napi-napi, tetapi dalam urusan kebaikan, dalam urusan pahala, dia tidak mau kalah dengan orang kaya. Soal tiang dek niki doang tok ngaji, makin doang niki di Taman Sari, maghrib yang lek derika sampai isya. Kadang-kadang luwek masih dengan saya mohon maaf, jelang dan berdua yang napi-napi, dan berdua yang kepeng saluwek, lagu sombong tutup balung. Ya, dalam bahasa Sasak sombong jelang. Lunasa? Arak sa sombong jelang apa ndek? Ele niki luwek apa ndek? Bekenan sombong jelang sama jamaah. Kepeng dek luwek, pegawaian adik, pegawaian denara. Sini rup doang sulit. Lagu lamun tersuruh ngaji doang masih bergaan. Suruh juk masjid masih laun juluk, bareh juluk. Lunasa? Jari narak doang alasan. Padahal di narak sini ya repot. Lunasa? Di narak sini ya sibuk sampai jamaah. Lagu lamun urusan kebaikan lain, ndot juluk, laun juluk, bareh juluk. Arak le niki? Nah, niki jak sombong jeleng haran niki dia. Jadi sabaru niki sak pertama mohon maaf, dia miskin tetapi dia tidak mau kalah dengan orang kaya, sehingga berbentan sembahyang dengan sugih, dia melin sembahyang. Berbentan puasa dengan sugih, dia juga melakukannya. Berbentan bersedekah dengan sugih, dia juga mau untuk melakukan itu semua. Ini baru orang yang hebat. Yang kedua sami jamaah, dari hadis yang tiang sampaikan tadi, tipologi yang kedua dari manusia ini adalah ada orang yang kaya yang menjadikan orang miskin itu iri terhadapnya. Kenapa? Karena dakan sugih pacun sembahyang, pacun juk masjid, pacun berjamaah, solah kaca semeton jari, bagus hubungan kaca masyarakat. Lu yang niki? Aran. Nggih. Soal biasa mencari ite mohon maaf. Lamun baru berajah sugih, baru berajah niki ndek man satu len. Baru berajah sugih doang masihlah kegayan ya. Sombong tutup balung. Kadang-kadang dia kenal batur. Nunasa mun pelek-pelek entan bersahabat, mun pelek-pelek kancen ya berbaturang kan benika. Lamun jelangan tak ada dia melek tegur. Kemben itu sugihan. Kan manu? Arak le dike tiang le tahu lagu mudah-mudahan di narak niki.
Nggih. Jadi arak dengan saya mohon maaf, sugih, lagu sugihnya itu menjadikan dia justru tidak baik di hadapan Allah, menjadikan dirinya sombong, tidak mau sholah dengan semeton jari. Nah, ini tidak baik. Yang disebutkan dalam hadis ini oleh Allah siapa? Ada orang kaya yang walaupun dia kaya tetapi sholatnya rajin, ibadahnya rajin, sholat berjamaahnya juga terus menerus, puasa Ramadan tidak pernah ditinggalkan, bahkan kalau perlu puasa sunnah dia lakukan. Sami jamaah, kalau ada orang seperti ini, maka di dalam hadis dikategorikan sebagai asyraful manazil, orang yang paling mulia di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Sugih mu pacu, sugih mu sholah, sugih lagu tawadhu, sugih bagus kaca semeton jari, pacu sembahyang, pacu ngaji. Maka sami jamaah, boleh kita memilih dua model yang tadi. Dakat jelang, dakat miskin, lagu dalam urusan ibadah kita tidak mau tertinggal. Ini bagus. Dan yang kedua sami jamaah, andai terkecan sugih, silahkan menjadi orang kaya, tetapi orang kaya yang selalu taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, karena itu Rasul sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada sahabat-sahabat yang miskin tadi, Anda walaupun miskin, walaupun tidak berpunya, walaupun tidak kaya, Anda masih bisa mengejar orang-orang kaya itu dari sisi kebaikan. Anda masih bisa mengejar orang-orang kaya itu dari sisi amal, dari perbuatan. Apa yang harus dilakukan Bapak Ibu? Ternyata hal-hal yang kecil, hal-hal yang ringan, bila mana tiang pelunggum sami konsisten terus melakukan, mengamalkan yang kecil-kecil ini, maka pahalanya akan bernilai besar di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Apa contohnya kata Rasul? Bikulli tasbihatin sadaqah, wa bikulli tahmidatin sadaqah, wa bikulli takbiratin sadaqah, wa bikulli tahlilatin sadaqah, wa amrin bil ma'ruf wa nahyin 'anil munkari sadaqah, wa fi bud'i ahadikum sadaqah. Sida pada bahasa Nabi sallallahu alaihi wasallam, dakam jelang, dakam miskin, dakam dek berdayang kepeng, masih ada ruang, ada peluang, ada waktu, ada kesempatan untuk menyamai orang kaya dari sisi pahala. Anda bisa bersedekah, dakam dek berdayang kepeng. Apa sih bersedekah? Lihat baginda Nabi SAW sampai jamaah, beliau menyesuaikan dengan kondisi umatnya. Bagi mereka yang tidak punya aset, tidak punya uang, tidak punya kekayaan, dia juga bisa bersedekah seperti orang kaya, tetapi bentuknya yang berbeda, modelnya yang berbeda. Apa sedekahnya kata Rasul? Hal-hal yang ringan. Apa itu? Perbanyaklah kita mengucapkan subhanallah. Maka ucapan subhanallah dari mulut seseorang Bapak Ibu, itu sama nilainya dia dengan bersedekah. Maka setiap kali Anda bertasbih subhanallah itu sedekah. Setiap kali Anda mengucapkan alhamdulillah itu sedekah. Setiap kali Anda mengucapkan Allahu Akbar itu sedekah. Setiap kali Anda mengucapkan la ilaha illallah itu sedekah. Setiap kali Anda mengajak orang lain untuk berbuat baik, itu juga pahalanya sedekah, termasuk mencegah dari kemungkaran, itu juga pahalanya pahala sedekah. Inilah sami jamaah nggih, amalan-amalan ringan. Tiang selalu katakan, apalagi itu wahtoa, apalagi itu sampun lengsir, apalagi kalau kita sudah pensiun sami jamaah. Tentu kita harus memperbanyak amalan-amalan ringan, amalan-amalan kecil. Untuk apa? Bisa menyaingi orang-orang kaya dari sisi kebaikan. Jangan sampai kita ketertinggal. Bayangkan, solat langamboyan abot, berjamaah abot, zikir abot, kalimah-kalimah thayyibah abot.
Kira-kira sami jamaah, apa jadi modalnya nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala? Maka dalam hal ini Rasul sallallahu alaihi wasallam ya basen maratur tiang si baru, la tahqiranna minal ma'rufi syai'an walau an talqa akhaka biwajhin taliq. Jangan pernah meremehkan perbuatan baik dakan kode, walaupun ringan, walaupun kecil, kalau itu perbuatan baik sila dilakukan, sila diamalkan. Apa contohnya kata Rasul sallallahu alaihi wasallam? Walaupun Anda berjumpa dengan teman, kemudian Anda menunjukkan rasa suka, rasa senang dengan senyum yang mengembang. Anda selalu tersenyum di saat berjumpa dengan orang lain, maka ini juga bisa menjadi pahala bagi tiang pelunggum sami. Nunasa, kira-kira arak dengan tahu kemos? Coba serius dulu. Luwe. Kadang-kadang batur enggak anton tahu kemos. Apalagi ibu-ibu, mohon maaf. Lamun terjongkok kepeng luwe si semama nya kemos dah. Nunasa. Kadang-kadang din tahun jelo, din tahun waktu saran ikan semcemoh senang. Mun siruk doang semaman. Oh gamas semama. Kami ye luwek tentebe. Lagu lamun sekedik tentebe. Atau jelo nikin din terjongkok napi-napi si semaman. Mun bocung. Bocung baik. Din arak biru nak solah-solah. Din arak ruan ya bagus ruan. Nunasa, hati-hati pada Allah. Senyum itu juga pahalanya seperti orang bersedekah. Makanya disebutkan dalam hadis, tabassumuka fi wajhi akhika laka sadaqah. Anda senyum di saat berjumpa dengan orang lain, di saat Anda bertemu dengan teman, dengan sahabat, itu juga bisa menjadi pahala sedekah. Artinya apa Bapak Ibu? Banyak ruang, banyak peluang untuk kita bisa mengumpulkan kebaikan-kebaikan walaupun dari hal-hal yang ringan. Nah itu kadang-kadang mut ampahang. Sangkat tiang, mohon maaf. Dek kapur ni kajum diri sami jamaah. Ulin di kuan di kemos jan. Hampir di narak waktu aran wayan dek bedai kece batur, tembok-tembok si kancik. Kemos. Bau baru ni. Jabat tes. Kemos sami jamaah. Tiang ampurayang serorong ke tiang sampai yo nik ngajahang elek Mekah wi nggih. Tiang kebetulan haji niki, ada yang haji kemarin dari Kota Mataram, dari sini ada nggih. Tiang memang berangkatnya juga mendadak sami jamaah karena tiang ditelepon, yang diperintah oleh Pak Menteri untuk berangkat mengawal jamaah. Jadi seluruh jamaah itu kita kawal, bukan hanya Mataram, bukan hanya NTB, tetapi jamaah-jamaah yang lain juga kita kawal karena tiang diangkat menjadi panitia di situ sebagai konsultan ibadah. Maka tiang katakan, jamaah lamun milih jari haji mabrur, salah satu yang tiang katakan, tandanya orang mabrur itu selalu dia menampakkan wajah yang menyenangkan, wajah yang berseri, wajah yang senyum bila mana dia berjumpa dengan siapapun. Maka tiang kasih contoh ya, tiang niki sami jamaah di kuan di kemos sampai ia oning ke tiang aran wayeun lemak le jelo kiamat, karena tiang memberikan bayangan kita di Arafah, kita di Muzdalifah, kita di Mina. Itu kan miniatur padang mahsyar. Bapak Ibu, bayangan tiang kalau kita besok di padang mahsyar dikumpulkan seluruh makhluk Allah, dibangkitkan semua manusia dari alam kubur. Disitulah manusia satu persatu mencari perlindungan. Dia mencari orang yang akan membantunya, menolongnya. Datanglah dia kepada Nabi Adam, ya Adam, anta abul bashar, engkau adalah bapaknya manusia, Anda adalah orang yang diciptakan langsung oleh Allah. Tolong kami wahai Adam, kami tidak mungkin bisa selamat di akhirat ini, di padang mahsyar, kalau kami tidak ditolong oleh engkau. Nabi jawab Nabi Adam, jangankan menolong orang lain,
Saya tolong diri saya sendiri saja belum tentu bisa. Nasib saya sendiri belum tentu selamat, apalagi tak tahu tolong sida. Walhasil sampai jamaah bergeser orang ke Nabi Nuh, Nabi Hud, selapu lain Nabi Musa, Nabi Isa, ya lain boyak bantuan. Pada jawaban sampai jamaah, aku doang nikman tahu selamatang diri. Carilah Nabi yang lain. Maka semua orang berbondong-bondong menuju baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mbek kena seroro niki ya. Bayangan tiang mesak niki. Dinara hadis niki. Nggih, bayangan tiang mesak. Dia mek bedait kaca Nabi Muhammad. Oh, sida Zainuri bahasa. Inggih Nabi Muhammad, tiang umatmu. Awak bahasan beliau dinara langak ya bau tolong amano sida. Tahajud kurang, puasa sunnah kurang, rawatib kurang, jamaah kadang-kadang sila datang, kadang-kadang ngendek, bingung bilang ngak tolong bahasa Nabi. Lagu untung bayane sida bahasa Nabi, untung sida no, ara untung apa untung ya giram kemos lain di dunia. Aneh nilai mek tolong gara-gara kemos. La ilaha illallah. Tiang tertolong si baginda Nabi gara-gara kemos. Mau lagu tiang bayangan batur sandik tahu kemos. Tahajud kurang, rawatib kurang, puasa sunnah kurang, sedekah kurang, bocong-bocong terus. Bilangan dia tertolong si baginda Nabi sampai jamaah. Nunasa kira-kira arak langan lalu berat. Nah niki maksud tiang. Jadi sila lamun tuah barak mangkin niki tiang dia perlu ya beramal-amal seberat-berat, amalan-amalan kecil, amalan-amalan ringan, tetapi dia itu menghadirkan pahala yang besar. Makanya tepat sekali amalan yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada umat beliau orang-orang muhajirin. Anda miskin, tetapi Anda bisa mengamalkan amalan-amalan ringan dan itu bisa menyamai orang-orang kaya dari sisi pahala. Apa itu? Perbanyak tasbih, perbanyak tahmid. Nunasa? Coba barang-barang. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyil. Lagi sekali. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la haula wa la quwwata illa billahil ali. Masya Allah, berbeda perasa benda. Nikmat apa benda? Tenang, Masya Allah. Nggih, nikmat sami jamaah. Satu, kita membacanya nikmat, dan itu menjadi sumber pahala. Anda mendik tahu mara atur tiang baru subhanallah subhanallah subhanallah. Uli baun telaguan sabara baru sami jamaah. Kadang dia mungkin subhanallah subhanallah doang kan. Selesai sembahyang pelunggum sila, sulat satu tokoh lele beruga amalan sila. Termasuk mohon maaf, kenapa orang tua kita dulu boleh dikata generasi awal itu ya berkah-berkah Eropa. Nunasa, dia sa tele-tele lalu, dia sa pakel-pakel lalu kanak laik. Nunasa, ketimbang kanak mangkin lah kapakel. Ketelen sampai jamaah. Din pati pengajah kadang-kadang din dengar unikan nasihat mun laik jadi tele sampai jamaah lagu lamun barat masih mati. Nah, apa rahasianya orang tua kita dulu sampai jamaah? Ini yang langka sekarang dihadirkan terutama oleh bapak-bapak atau ibu-ibu muda. Mun laik
Inak-inak tiang pelunggum sami papuk balok selai anden ya dengah bijen atau bayin ya berdeden tan. Dia apa melu? Sulen sadengah bayin. Subhanallah walhamdulillah. Masya-Allah. Sulen sadengah anak kan sulen sadengah bayin ben mau pahala anak sakmun gendong bayin sakmun gendong solah mun rengah solah mun dengah mau pahala endah yang pelunggum sami ya ampun bagus-bagus dengan tawak laik nona sah lagu ina-ina nani anak dengar barang mana kadang-kadang wang kan tahun diriin di mana ya ti tahu masih kena kembi tahu ya ini sami jamaah yang dimuliakan Allah SWT. Jadi sila. Jadi dalam hadis tadi disebutkan Anda bertasbih, bertahmid, termasuk mengajak orang lain. Mengajak orang lain kepada kebaikan. Ini penting untuk yang sampaikan. Ada kaitannya dengan tema yang disebutkan tadi. Kemarin kita terkejut. Mataram dan sebagian Lombok Barat diguyur banjir yang luar biasa. Di tuah dayan-dayan tidak pernah terbayang dalam benak siapapun sami jamaah, apalagi Pak Wali Kota, apalagi Pak Gubernur sami jamaah, tidak pernah terbayang. Mun kembi bahniki layak tiang seriuk dengan Jakarta doang barang menika, layak seriuk dengan nilai TV doang, tegolong motor, tegolong balik Jakarta doang tahun barat meniki mun kembe Mataram tahun mangkin sami jamaah. Pertanyaannya, ada apa dengan yang kemarin itu? Apakah itu bagian daripada ujian Allah atau memang peringatan dengan azab Allah? Bapak Ibu, bagi orang muslim, bagi orang beriman, apapun yang terjadi dalam dirinya itu masuk kategori ujian. Selama dia masih beriman kepada Allah, yakin kepada Allah, maka orang itu disebut sedang diuji oleh Allah. Karena tiang pelunggum sami dalam kehidupan ini tidak akan pernah lepas dari ujian. Makanya Allah Subhanahu wa taala dalam surat di dalam Al-Qur'an disebutkan wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah dalam surat Al-Anbiya ayat 35. Dan kami pasti menguji engkau wahai manusia. Apa bentuk ujian itu? Hamba Allah bisyarri, sandit kanggo, sandit melet, sandit demena. Dalam Al-Baqarah ayat 155 disebutkan wala nabluwannakum bisyai'im minal khauf, takut mati. Takut apa pendek? Takut apa pendek mati? Takut jelang? Takut apa pendek? Takut indera kakan? Takut, semua kita takut. Denden barang meniki berdua banda doang masih takut. Takut niat telang, takut niat terpaling. Berdua anak jari masih itu takut. Takut kecelakaan, takut arah masalah. Ini semua adalah bagian daripada ujian. Okay? Jadi yang namanya rasa takut ini juga bagian dari cara Allah untuk menguji kita. Apakah dengan takut itu menjadikan kita akan dekat kepada Allah atau tidak? Al-khawf wal ju', lapar dinarak dengan milih lapah. Menasa dinarak dengan milih sakit gara-gara ndek mangan. Ya gawin tiang pelunggum sampai lumbar berusaha pergi cari uang, pergi kita berdagang, pergi kita berusaha, semua itu supaya kita tidak kelaparan. Wa naqsim minal amwal, kurangnya harta. Marak mangkin sami jamaah nggih. Itu kadang-kadang berbisnis napi jua, kadang-kadang ndet ini untung siluek dengan berjual. Coba mangkin dengan sapiak toko doang luek satu tutup. Lamun jual kelambi makin wah kalah di si TikTok. Ben murah musolah maut ya. Sila. Napi makin yang beli. Ya gawin agak berat usaha niki sami jamaah lamun tidak tahu berinovasi istilahnya. Nggih, melakukan hal-hal yang bisa menjadi bersaing dengan orang lain. Sami jamaah wa naqsim minal amwali wal ampus, termasuk
hilangnya orang-orang terkasih, meninggalnya orang-orang tersayang, meninggalnya anak, meninggalnya bapak, meninggalnya ibu, itu ujian. Wal anfusi wath thamarat, kurangnya buah-buahan. Nggih, lamun itu mohon maaf sami jamaah nggih, ndek sa repot lalu lamun buah-buahan. Soal jarang itu masih sa keluar buah-buahan nggih. Ndek samarak dengan samula sehat niki buah-buahan. Tiang baru ingat Saudi, lamun pelunggum sami salumbar umroh atau haji, lamun dia seriuk kiri kanan gunung, mun sa gunung sa biasa sami jamaah batu sa keras-keras, sa bidang-bidang. Mugawah itu hati. Memang ada beberapa tempat sami jamaah saat ini ada tumbuh-tumbuhan. Kalau pelunggum sami besok di Madinah menuju Kuba, tiang lamun elek Madinah, elek Masjid Nabawi ojo Kuba niki jalan kaki terus. Ndikuah kayu motor. Kecuali program daripada orang lain, travel dan lain sebagainya. Tiang jalan kaki. Jadi setengah jam sudah sampai Kuba. Apa tujuannya sahabat jamaah? Satu, kalau kita sholat di Kuba 2 rakaat atau sholat mutlak, pahalanya sama dengan orang berumroh. Makanya tiang buat video umroh di Madinah. Dengan langsung tinjau bermintat umroh di Madinah, biasa umroh di Mekah dengan tawaf sa'i, itu semuanya di Mekah. Lagu ni baut umroh di Madinah, bermintat lumbar bilang jelo sembahyang tu elek Kuba. Inilah keutamaan Masjid Kuba sama jamaah. Kira-kira lamut sebutan keutamaan barang ini meleh tam jo Kuba dia. Meleh jo Masjidil Haram. Boleh meleh bejulung nggih. Walat sak meleh bejulung insyaallah lamut roh meleh tapi mudah jalan si nenek. Sami jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi di tempat itu memang subur sami jamaah. Tetapi apa yang dilakukan oleh pemerintah Saudi? Setiap satu pohon itu ada keran yang terus disiapkan untuk menjaga pohon itu supaya tidak mati. Lagu Masya Allah selain niki ia kering kerontang. Lamun pelunggum sami seriuan jalan dari Mekah menuju Madinah, kiri kanan gunung sak keras-keras bebatuan. Tetapi kenapa Saudi tidak pernah kurang buah-buahan? Kenapa Saudi tidak pernah sampai menyebut kami enggak punya buah ini, Nabi yang boyak dari ke jarak doang. Pertanyaannya, dari mana itu datang sama jamaah? Ini adalah jawaban doa Nabiullah Ibrahim. Rabbi ja'al hadha baladan amina warzuq ahlahu minas samarat. Ya Allah jariang gumi pair sa damai, sa aman. Warzuq ahlahu minas samarat, anugerahkan bagi penghuninya, bagi penduduknya apa? Buah-buahan. Beliau tunas nikin deen lolon. Lamun itu kan lolon. Lamun beliau lunas napi buahan. Jarin dia perlu ya tahun bilangan datang buah niki. Jawaban dari Allah karena beliau minta, ya Allah berikan buahnya. Dendek lolon. Mau cari itu jalur lolon doang sampai jamaah. Kadang-kadang duren ini julun balik. Wah pira tahun ini berbuah-buah. Ngerasa? Ya nyembali doang. Ngolen-ngolen mati jari. Sila. Atau sekali terpecamah berbuah sekali hingga senang mentutup. Ngerasa? Luwe dengan sabar menikah sampai jamaah. Lagu lamun le Saudi ni kini wah kurang buah-buahan. Kenapa? Karena beliau memang minta yang namanya buah. Maka sampai jamaah ini adalah ujian. Sesuatu yang tidak mengenakkan itu ujian, tetapi ingat ujian itu juga berbentuk apa? Sesuatu yang kita inginkan, sesuatu yang kita mohon, minta kepada Allah. Kekayaan itu ujian, jabatan itu ujian, bijajari sasolah ni keujian. Maka sampai jamaah yang dimuliakan Allah SWT, apa yang terjadi di kota Mataram ini adalah bagian daripada ujian. Kenapa? Karena kita banyak yang taat, banyak yang meramaikan masjid, banyak yang beristighfar. Karena bedanya antara ujian dengan azab, Bapak Ibu, azab itu biasanya diawali dengan peringatan-peringatan. Makanya kenapa kaum Nabi Nuh ditenggelamkan?
Karena mereka ingkar kepada Allah. Kenapa kaum Ad ditenggelamkan oleh Allah, didatangkan misalnya petir yang luar biasa. Kaum Samud didatangkan petir yang luar biasa, suara yang mencekik, yang memekik telinga. Kaum Samud itu didatangkan angin yang kencang luar biasa sampai mereka hilang dari bumi pair niki sampai jamaah. Kenapa? Karena mereka ingkar kepada Allah, karena mereka melawan Allah. Nah, orang-orang yang melawan Allah itu adalah mereka yang disebut diturunkan azab. Tetapi kita kemarin itu adalah ujian. Tujuannya apa? Supaya kita ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Supaya kita juga turut menjaga lingkungan. Karena mohon maaf, seringkali tiang pelunggum sami mengabaikan hal-hal yang kecil. Sampah misalnya, mohon maaf, banyak di antara kita yang tidak peduli dengan kebersihan. Padahal Islam itu satu-satunya agama yang paling bersih. Syarat solat harus bersih, harus wudhu dulu. Tempat solat harus bersih. Pakaian yang harus digunakan harus bersih. Karena itu disebutkan at-tuhuru syatrul iman. Kebersihan itu bagian daripada iman. Makanya ya bahasa Nabi sallallahu alaihi wasallam, besok di hari kiamat Bapak Ibu akan diperlihatkan semua amalan baik dan amalan buruk yang dilakukan oleh seorang hamba, dari yang paling besar sampai yang paling kecil. Maka diperlihatkan besok, kata beliau, termasuk orang yang menjaga kebersihan, orang yang membuang sampah pada tempatnya, itu akan dia lihat pahala yang dia dapatkan. Termasuk mereka yang membuang sampah sembarangan, juga termasuk orang yang berludah di tempat-tempat yang tidak pas untuk dia berludah. Di masjid dia membuang kotoran, di jalan raya dia membuang kotoran. Ternyata baru yang dapat hadisnya, membuang sampah bukan tempatnya itu bukan hanya aturan pemerintah Kota Mataram, tetapi Islam mengatakan itu bagian daripada ibadah. Maka sebenarnya lemak Pak Kaling dia perlu repot-repot, dia perlu ya sibuk-sibuk ya potong dengan seketeh sampah, dia sudah termasuk berdosa, mohon maaf. Seketeh sampah elek kokoh, elek telabah, seketeh galangan, keteh kasur, itu dosa doang selapuan. Mohon maaf, dia yang berani mengatakan itu. Kenapa? Karena Rasul yang menyatakan. Nah itu nih tuah sadar sami jamaah. Karena itu Al-Quran mengatakan apa? Zaharal fasadu fil barri wal bahr bima kasabat aydin nas. Telah nampak yang namanya kerusakan di daratan dan di lautan, itu lebih banyak disebabkan oleh manusia yang tidak bertanggung jawab, tangan-tangan manusia. Maka tiang pelunggum sami harus berpikir, mohon maaf sami jamaah, apa yang terjadi di kota Mataram kemarin itu lebih banyak disebabkan karena kita tidak peduli dengan lingkungan sekitar. Makanya Allah SWT membersihkan daripada nak meniru anu bersihan dah sekali tak bersihan lagu lamun luah nenek berpakayunan lewek dengan sedih, lewek dengan masalah, lewek dengan setenggelam balik, lewek kenapa? Karena lek nika elek bolok wah sida apa niki. Bayangkan itu keteh sampah sembarangan sama jamaah. Ini disebabkan oleh kita juga. Maka mohon maaf kalau kita semua sadar, nggih, maka subhanallah kehidupan ini menjadi indah, nyaman, bahagia, dan tiang yakin dia tak berdosa lek julun nenek. Ya bahasa Nabi sampai sampah yang diangkat, yang dibersihkan itu besok menjadi pahala. Makanya tiang pelunggum sami lamun tolek nggih, lamun arah sampah diangkat bukan tujuannya untuk menjaga kebersihan, tetapi itu adalah bagian daripada pahala. Maka ini adalah amalan-amalan ringan, amalan-amalan kecil. Bila mana kita hadirkan dalam kehidupan kita, insya Allah itu akan menjadi ladang pahala bagi kita semua. Yang pikir demikian sampai jamaah, nanti akan ada sesi tanya jawab, 1 atau 2 pertanyaan kami akan berikan, karena nanti yang ada kajian lain maghrib di tempat yang lain sampai isya insya Allah di Udayana sana. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf bila ada yang kurang berkenan.
Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ngerepotan loh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gini. Atas pertanyaannya yang saya tanyakan, yaitu di dalam kehidupan kita itu kan ada keseimbangan antara dunia dan akhirat. Keseimbangan, bagaimana caranya supaya kita itu tahu bahwa hidup kita itu seimbang antara dunia dan akhirat. Dan yang kedua yaitu seiring dengan perkembangan teknologi sekarang, bahwa teknologi itu ada yang bermanfaat dan ada yang tidak bermanfaat. Bagaimana caranya supaya kita mengantisipasi bahwa generasi muda itu tidak bisa dan banyak terpapar sekali pengaruh daripada teknologi tersebut. Terima kasih. Jazakallah khair. Nggih, sambil menunggu yang lain, nggih, yang jawab. Terima kasih ya Yanda. Nggih, pertanyaan yang sangat baik sekali. Yang pertama, bagaimana kita menjaga keseimbangan? Bagaimana kita bisa menghadirkan Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah tadi, supaya dunia kita baik, akhirat kita baik. Bapak Ibu, kalau boleh jujur, nggih, satu yang menjawab, apapun yang kita lakukan dalam kehidupan ini, kalau diniatkan untuk kebaikan karena Allah, maka dia bisa menjadi ladang pahala. Ini satu. Artinya tidak ada ruang yang diberikan percuma oleh Allah. Tidak ada yang cuma-cuma, tetapi semuanya diberikan garansi, diberikan jaminan, akan diberikan balasan oleh Allah SWT. Itu satu. Yang kedua, manusia terkadang dia tidak bisa memahami keseimbangan itu dalam bentuk yang semestinya. Kalau kita jujur ayahanda, boleh dikata urusan kita dengan Allah itu jauh lebih sedikit waktunya ketimbang untuk urusan dunia. Urusan dunia, Bapak Ibu, hampir boleh dikata tidak dibatasi oleh waktu. Tetapi kalau urusan akhirat, kan tidak banyak-banyak urusan akhirat ini. Allah Subhanahu wa ta'ala hanya memberikan, kamu dalam sehari ini ada 5 kali kamu sholat. Kan puasa pun tidak setiap hari, sekali setahun kita disuruh puasa, hanya bulan Ramadan. Haji tidak pernah kita disuruh berkali-kali haji, hanya sekali saja, puncaknya nanti itu di bulan Zulhijjah. Zakat tidak pernah disuruh setiap hari Anda berzakat, tetapi ada haulnya, ada batasnya, dan ada nisabnya, ada ketentuannya. Hanya itu ibadah-ibadah yang mohon maaf dikatakan sebagai ibadah yang mahdoh kalau dalam bahasa agama, yang benar-benar nampak, yang benar-benar kelihatan. Nah, dari 5 ibadah ini Bapak Ibu, ada yang sifatnya tahunan, yang sifatnya harian, itu hanya sholat. Tetapi apa yang terjadi kemudian dalam hidup ini? Justru sholat yang mohon maaf sekali kita melakukannya itu yang 4 menit, masih kita nego di hadapan Allah, masih kita tidak mampu melakukannya. Lihat bagaimana manusia ini sudah diberikan kemudahan yang luar biasa. Puasa Anda lakukan sekali setahun, haji kalau mampu, zakat kalau punya. Tapi sholat tolong dilakukan, itu pun bukan 24 jam kita sholat, hanya 5 kali, dan sekali sholat itu paling banyak 5 menit. 5 kali 5 sehari sampai jamaah hanya 25 menit. Tetapi mohon maaf Bapak Ibu, ada enggak di antara kita yang lolos sholatnya? Ada enggak di antara kita yang lalai sholatnya? Ada enggak di antara kita yang masih tawar-menawar urusan sholat? Ini yang maksud tiang, kita ini kadang-kadang tidak seimbang. Urusan kerja, urusan mencari rezeki, hampir kita tidak pernah capek. Yang kasih contoh, ada tukang bangunan nggak di sini? Ada. Arak peladen dari niki. Bapak Ibu, atau tukang ojek kah, apapun itu,
yang cari rumput atau apa, termasuk pegawai. Kita ini ibu-ibu termasuk yang jualan di pasar. Lamun begawian, kalau kita urusan dunia, taruhlah contoh tukang atau peladen, dari jam 8 sampai jamaah kita sudah menyiapkan semua kebutuhan untuk membangun ini. Kerikilnya sudah diangkut, pasirnya diangkut, semennya diangkut, air diangkut, dicampur. Angkut luh-luh sampai jamaah, jam siwak, jam 10, jam solas, jam 12. Dituah lelah. Lagu kambing dimin Allahu Akbar, muslah puat lelah. Tetua pendek, kenapa begitu azan baru lelah? Kenapa enggak ngangkat luh-luh tot lelah? Mbe beratan angkat luh-luh kaja sembahyang. Lagu kambing lamun urusan sembahyang masih bergaan. Lamun urusan kepeng lain dituah bergaan. Lihat, hanya 25 menit kita disuruh oleh Allah sehari semalam pun kita tidak bisa penuhi. Ini yang tiang katakan, kita ini belum berimbang. Seharusnya walaupun dia 25 menit, kalau kita hadirkan, memang waktu sholat itu panjang. Jangan kita beralasan, kan dia belo waktu sembahyang. Iya, tetapi bukankah ada yang terbaik? As-salatu ala waktiha. Yang paling baik lagi adalah di awal waktu. Kenapa? Karena kita tidak tahu kesibukan kita. Di saat kita tidak melakukan sholat, entar dulu, nanti kita sakit, nanti kita kecelakaan. Maka yang paling utama adalah awal waktu dengan berjamaah. Kenapa 5 menit ini nggak bisa kita lakukan? Kenapa angkat semen bau sit gawe? Ini mohon maaf sebagai jamaah, inilah manusia yang tidak memahami keseimbangan. Padahal kita hanya disuruh hanya 5 menit, itu pun sudah termasuk seimbang itu. Kenapa? Karena mencari rezeki pun juga bagian daripada ibadah. Tetapi tidak akan sama nilai mencari rezeki dengan sholat. Karena sholat itu termasuk ibadah wajib, ibadah yang paling menentukan. Tetapi kalau rezeki itu adalah tentu ada waktunya yang lebih luas sama jamaah. Ini yang tiang maksud. Kita ini kadang-kadang belum seimbang. Disuruh sholat itu masih tawar-menawar. Lamun boyak kepeng lain dituah lelah. Lamun tuah ngitung batin jamaah bini, Masya Allah, sampai lotoh biwih ngempet telor. Lagu lamun sembahyang Allahu Akbar, untung lek deriki Masya Allah, tiang cemoh lek deriki jan rame. Arak dengan kadang-kadang mohon maaf masjid endoang belik, masjid endoang ngelem-ngelem. Pernah yang diceritakan sama jamaah, arak sopok dengan ia lalu bertemu jok embe jaga tiang dia menarak waktu ia ngebang, Masya Allah, lalu jok masjid. Lagu sabengak napi dia minta mu masjid ia sepi sempan manusia. Ya dia apa arak dengan ngebang baru mun boyak sang ngebang ia tendok entah ngebang. Allahu Akbar. Mbe tombe guru, mbe sanat ke ilmuan, masa bau tendok entam ngebang untuk ketuan. Napi jawaban semeton, yak tendok, yak tokol, yak berembentak, i bau doang lek deriki, di nara hukum, kembe mesak ke doang lek niki. Tiang jari imam, tiang jari makmum, tiang jari marbot selapuan tiang. Jadi berbentak i kanggung kuni. Sila. Ini menunjukkan apa? Tiang pelungkum saminggan si trepot ayahanda 25 menit masih kita tawar menawar dibanding 24 jam. Artinya apa? Memang benar kata Allah, manusia itu potensi zalimnya besar. Innahu kana zaluman jahula. Manusia itu angkat laik sampai jamaah. Inna aradnal amanata 'alas samawati wal ard. Dulu amanah untuk bertasbih kepada Allah, bersyahadat kepada Allah itu diberikan kepada bumi dan langit. Bumi dan langit sanggup msida ya jadi beriman. Ondek sanggup ya memegang kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, ndek sanggup. Musai sa sanggup manusia ya gawin teparan manusia niki zaluman jahula, ya zalim dan bodoh manusia. Kenapa? Dia menerima itu tetapi tidak melakukan. Dia berani sanggup tetapi giliran melaksanakan masih bergaan.
Nah ini sami jamaah. Sehingga kalau pertanyaan ayahanda, bagaimana yang seimbang? Pergi bekerja, berangkat pagi bekerja, begitu mau waktu sholat berhentilah kita untuk bekerja. Mana masjid yang dekat, berangkat ke masjid, hanya beberapa menit, habis itu berangkat lagi, karena itu ajaran Islam. فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ. Saking hebatnya Islam niki Bapak Ibu, kalau kita sudah selesai sholat Jumat, jangan tidur, jangan istirahat, berangkat kerja lagi. Karena Islam seperti itu. Dia tua saya tersuruh masjid saja, oh supaya seimbang di masjid saja saya. Salah. Sayyidina Umar Ibnul Khattab sami jamaah, dalam riwayat kalau beliau jam 9 itu inspeksi di masjid-masjid. Yang kembali jauh pecut lamun arak dengan masih di masjid lempuk kan. Arak dengan ti menonton. Dia pukul orang-orang yang masih duduk di masjid. Am kembali ti. Tak zikir. Dia narak waktu zikir nani. Lalu tuh begawian. Kenapa? Karena bukan waktu untuk zikir. Lagu itu sami jamaah waktu begawian, terus begawian, giliran jadwal nenek masih terlanggar. Sila yang membuat jadwal terlebih dahulu siapa? Allah apa manusia? Allah yang sudah menjadwalkan, maka yang menyelesaikan itu kita, bukan Allah yang menyelesaikan. Itu yang menyelesaikan. Oh nenek wah berjulu, berarti kita yang harus menyelesaikan. Bapak Ibu mutawon kari seberak ya sembahyang sudah, kita tinggalkan dulu bekerja, lanjut lagi, datang lagi. Hanya itu namanya seimbang. Di samping kita tentu silaturahim, ya kan, berbuat baik dengan sesama. Tetapi ini yang paling berat, keseimbangan yang paling berat ini adalah urusan sholat. Makanya tiang selalu katakan lamut su'un. Nah tiang berketuan, ini terakhir, araat sugih apa jelang? Biara am sugih apa jelang? Anda tak suruh melek ni julun nenek. Ni sida pilih sugih apa jelang? Sugih. Masa mak pilih jadi dengan jelang? Lagu sami jamaah kan itu ndek selaput sugih. Lamut ya sugih seberak-berak lalu umroh, sekali sembahyang di Masjidil Haram mi'atu alfi salatin 100 siu, sekali sedekah 100 iu, selaput 100 iu lah, ndek salah lalu. Nah lagu itu sandik tahu umroh bilang bulan, itu sandik tahu haji sami jamaah, itu sandik tahu juk Masjid Nabawi, Masjidil Haram. Perbanyaklah ibadah-ibadah ringan ini untuk bisa apa? Menyamai orang-orang kaya dari sisi kebaikan. Paling tidak sami jamaah sila makmurang masjid, sila rameang masjid. Inilah cara kita menabung. Mutawon diri jelang malik di milih nabung. Ya ran sombong jelang. Nah ini ayanda nggih, jadi paham. Yang kedua, yang terakhir, memang kita tidak menafikan medsos ini sudah masuk. Makanya Yonin dengan Penter dia nggih, ada ahli komunikasi mengatakan apa? Dunia saat ini disebut sebagai global village, desa global. Desa global niki apa maknanya? Denara sekat, tidak ada batasannya kita saat ini. Amerika bau sit serius apa yang terjadi saat ini, Saudi apa yang terjadi saat ini kita bisa lihat. Lamun laik sami jamaah di manara medsos, lalu interlokal apa mud boya ndek sa niki hat bayah-bayah niki kan layak niki, lalu ada interlokal, ada lokal, iya warnet macam-macam niki lah. Ya tot nelpon sami jamaah. Sekarang nggak perlu lihat orang Amerika di atas ranjang kita sambil tidur pun masih bisa. Maka sami jamaah kita harus bijak di dalam bermedsos. Media sosial itu diibaratkan sebagai wasilah ayahanda. Dia hanya perantara, media, alat. Dia tidak salah. Media itu tidak ada kelirunya. Yang keliru itu adalah cara menggunakannya. Jadi kalau alat media itu tidak berdosa dia,
Lamun narak dengan kena HP dia dosa doang keteh lawan tiang baitan mai. Lamun dek nganggot jan. Kan benar? Tetapi ini tidak dosa, bisa menjadi sumber kebaikan, bisa menjadi sumber keburukan. Maka pintar-pintar kita bagaimana mengatur diri kita, bagaimana kita memanage. Nih ibu-ibu mohon maaf, nih kadang-kadang sinden milih lalu berdengah, dan milih lalu umba anak kan, ni anak kebem HP si dia, bercerita, aku je anak je demen di waktu umba, out lagu mata luar bolak no, gara-gara ni napiaran niki ngelihat HP terus, bungul jarin kadang-kadang bebal. Kenapa? Karena selalu diberikan HP. HP itu penting sama jamaah, nggih, tetapi mohon maaf, ada waktu-waktunya, ada batasannya, dan ada proteksi. Kita harus melindungi juga. Lamun ndek tahu priak diri sama jamaah isi medsos, napi yang boyak ya arak doang. Ya arak doang. Tetapi kalau kita ingin yang bermanfaat, mau ngaji bisa di sini, mau belajar ngasar ya arah ledriki, mau dengar ulama ya arah ledriki, semuanya ada. Maka mari kita bijak di dalam menggunakan media, karena media ini memang sami jamanggi tidak bisa dibendung, tidak bisa di stop. Bahkan kita akan besok akan lebih daripada ini mungkin yang akan dirasakan oleh generasi-generasi setelah kita. Saya pikir demikian sami jamanggi, nggih. Cukup nggih, 5:30 menjamu ni baru. Malik bareh padahal tiang milik langsung. Nggih. Cukup nggih, mari kita bermunajat, berdoa nggih. Ngiring sami jamaah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ja'al jam'ana hadza jam'an mubarakan marhuma وتفرقنا بعد هذا تفرقا حسنا معصوما ولا تجعل فينا ولا بيننا شقيا ولا محروما اللهم لا تدع لنا في مجلسنا هذا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا كربا إلا كشفته ولا ضالا إلا هديته ولا مسافرا إلا سلمته ولا ميتا إلا رحمته ولا مريضا إلا شفيته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة إلا قضيتها ويسرتها يا رب العالمين اللهم ادفع عنا البلاء والوباء والقحطاء والفحشاء والمحن والفتن ما ظهر منها وما بطن من بلدنا إندونيسيا خاصة وجميع البلاد برحمتك يا أرحم الراحمين ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.